Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang SAK 46 yang membahas tentang pajak penghasilan dan pajak tangguhan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang pajak penghasilan atau pajak tangguhan pada PT Astra Agro Lestari. Pertama-tama, perkenalkan anggota kelompok kami terdiri atas Rizky Ariananda, NIM 2018 101 703 11325, Zihan Salva Setiani Abdullah, NIM 2018 101 703 11325, Nafis Ayu Nuruz Zakiyah, NIM 2018 101 703 11327, dan Anggrian Paulina Permatasari, NIM 2018 101 703 11329. Dengan dosen koordinator yaitu Bapak Dr. Randus Adi Prasetyo MSI AKSIE dan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Endang Dwi Wahyuni MSI AKSIE. Selanjutnya ke pembahasan tentang company profile. PT Astra Agro Lestari Tbk atau Astra Agro berdiri pada tahun 1988. Perusahaan ini bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit serta menjalani beberapa kegiatan usaha lainnya. Perseroan ini merupakan anak perusahaan dari PT Astra International Tbk, yang mana menjadi salah satu grup usaha terbesar dan terkemuka di Indonesia. Perseroan ini telah menjadi perusahaan publik dengan catatan saham di Bursa Efek Indonesia atau BEI mencapai 79,68% saham perseroan, dengan 20,32% saham dimiliki oleh publik. Perseroan merencanakan serta menjalankan banyak hal dalam mewujudkan misinya untuk menjadi perusahaan yang berkontribusi bagi pembangunan dan kesejahteraan bangsa. Di antaranya membangun kerjasama inti plasma dan membantu perekonomian masyarakat melalui pembelian TBS milik masyarakat sekitar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Anggrian. Berikutnya, di sini saya Anggrian Paulina Permatasari, NIM 329 akan melanjutkan penjelasan terkait dengan kebijakan perusahaan mengenai pajak tangguhan dan juga mekanisme perusahaan mengenai pajak penghasilan. Nah, untuk kebijakannya, dalam perusahaan PT Astra Agro Lestari ini, beban pajak penghasilan itu sebenarnya terdiri dari dua, yaitu pajak penghasilan kini dan juga pajak penghasilan tangguhan. Nah, keduanya ini diakui dalam laporan laba rugi, dan semua perbedaan temporer antara jumlah yang tercatat baik itu aset maupun liabilitas itu berdasarkan dasar pengenaan pajaknya dan diakui sebesar pajak tangguhan dengan menggunakan balance sheet liability method. Nah, untuk pengakuan pajak tangguhan atas perbedaan temporer yang dapat berupa aset ataupun liabilitas ini, itu dalam pengakuan aset pajak tangguhan berasal dari akumulasi rugi pajak yang disajikan dalam jumlah bersih untuk masing-masing entitas. Yang kedua yaitu terkait mekanisme perusahaan mengenai pajak penghasilan. Nah, mekanismenya ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1997 yang sebelumnya itu merupakan perubahan atas peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1994 yaitu terkait pajak penghasilan ataupun penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek. Nah, mekanismenya itu telah ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, ada penghasilan yang diterima ataupun diperoleh oleh WP pribadi maupun WB Badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek itu dipungut sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham yang perdana, yang bersifat final. Yang kedua, yaitu pemilik saham pendiri itu dikenakan tambahan pajak penghasilan sebesar 0,5% yang bersifat final, yaitu dari nilai seluruh saham pendiri yang dimiliki pada saat penawaran umum perdana. Yang ketiga yaitu penyetoran tambahan pajak penghasilan itu dapat dilakukan oleh perseroan atas nama masing-masing, baik pemilik saham pendiri itu dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Selanjutnya yaitu terkait dengan penjelasan
PSAK nomor 46. Ada dua penjelasan pada slide ini, yaitu pengakuan dan pengukurannya. Nah, bagaimana sih pengakuan aset pajak tangguhan dan juga liabilitas pajak tangguhan pada PT Astra Agro Lestari ini? Yang pertama yaitu timbulnya aset pajak tangguhan pada saat awal, yaitu sebesar bantuan atau sumbangan yang tidak kena pajak. Untuk tujuan akuntansi, hal ini berdampak pada penyusutan, sedangkan untuk tujuan pajak, hal ini tidak dibolehkan untuk disusutkan. Yang kedua, kewajiban atau aset pajak tangguhan itu tidak diakui atas goodwill atau goodwill negatif yang diakui sesuai dengan PSAK nomor 22, yaitu terkait dengan akuntansi penggabungan usaha. Yang ketiga, aset pajak tangguhan yang timbul dari saldo rugi fiskal itu dapat dikompensasi dan diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa depan itu memadai untuk dikompensasi. Selanjutnya, bagaimana pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan apabila terdapat perbedaan temporer. Nah, yang pertama, untuk perbedaan temporer ini bisa jadi yang pertama timbul apabila penghasilan atau beban diakui dalam perhitungan laba akuntansi yang berbeda dengan periode saat penghasilan atau beban tersebut diakui dalam perhitungan laba fiskal. Nah, untuk pengakuannya, itu seluruh perbedaan temporer kena pajak itu dicatat sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali jika timbul perbedaan temporer kena pajak karena yang pertama dari goodwill yang amortisasinya itu tidak dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal. Yang kedua yaitu terdapat pengakuan aset awal ataupun liabilitas dari suatu transaksi yang bukan merupakan penggabungan usaha dan juga tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba fiskal. Nah, yang ketiga ini terkait dengan perbedaan temporer timbul apabila terdapat biaya perolehan dari biaya atau proses akuisisi aset dan kewajiban itu dialokasi berdasarkan nilai wajar namun tidak diperkenankan untuk tujuan fiskal. Terdapat goodwill negatif ataupun goodwill pada saat konsolidasi, serta pada saat pengakuan awal DPP aset ataupun kewajiban itu berbeda dengan nilai tercatatnya, sehingga dicatat aset dan kewajiban pajak tangguhan yang berbeda temporer. Yaitu selanjutnya ada terkait dengan aset pajak tangguhan itu diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, yaitu sepanjang kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan ini dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa depan. Nah, kecuali untuk aset pajak tangguhan yang timbul dari goodwill yang diakui sebagai pendapatan tangguhan dan pengakuan awal aset ataupun kewajiban yang bukan transaksi penggabungan usaha dan tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba fiskal. Nah, untuk selanjutnya yaitu yang ketiga ada pengakuan pajak kini dan juga pajak tangguhan. Untuk pengakuan pajak tangguhan itu diakui sebesar penghasilan ataupun beban pada laporan laba rugi periode berjalan, kecuali untuk pajak penghasilan yang berasal dari transaksi atau kejadian yang langsung dikreditkan atau dibebankan ke ekuitas. Nah, pada periode yang sama ataupun periode yang berbeda dan penggabungan secara substansi ini merupakan proses akuisisi. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan pengukuran. Bagaimana sih pengukuran PSAK nomor 46 ini untuk pajak tangguhan? Yang pertama, ada aset dan kewajiban pajak tangguhan itu harus diukur menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aset dipulihkan ataupun kewajiban itu dilunasi, yaitu dengan tarif pajak ataupun peraturan pajak yang telah berlaku atau secara substantif itu telah berlaku pada tanggal neraca. Yang kedua, aset dan kewajiban pajak tangguhan itu harus mencerminkan konsekuensi pajak untuk pemulihan nilai tercatat baik itu pun aset maupun penyelesaian kewajiban yang diharapkan oleh perusahaan setelah tanggal neraca. Yang selanjutnya yaitu terkait pengukurannya, aset dan kewajiban pajak tangguhan itu tidak boleh didiskonto. Yang terakhir, untuk nilai tercatat aset pada pajak tangguhan itu harus ditinjau kembali pada tanggal neraca, yaitu perusahaan itu harus menurunkan nilai tercatat tersebut apabila laba fiskal itu tidak memadahi
untuk mengompensasi sebagian atau semua aset pajak tangguhan. Nah, namun penurunan ini harus disesuaikan kembali apabila terdapat kemungkinan laba fiskal ini memadai untuk mengkompensasi sebagian maupun semua aset pajak tangguhan. Pada slide berikutnya yaitu terkait bagaimana sih penyajian aset maupun kewajiban pajak tangguhan ini. Yang pertama ada aset pajak dan kewajiban pajak tangguhan itu harus disajikan terpisah dari aset dan kewajiban lainnya yang ada dalam neraca. Nah, aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan ini harus dibebankan dari aset pajak ini dan kewajiban pajak ini. Yang kedua yaitu penyajian ya. Apabila dalam laporan keuangan itu aset dan kewajiban lancarnya disajikan terpisah dari aset dan kewajiban tidak lancar, maka aset atau kewajiban pajak tangguhan ini tidak boleh disajikan sebagai aset ataupun kewajiban lancar. Yang ketiga yaitu beban pajak yang berhubungan dengan laba atau rugi dari aktivitas normal itu harus disajikan tersendiri pada laporan laba atau rugi. Yang keempat yaitu bagaimana sih jika nilai tercatat aset ataupun kewajiban yang berhubungan dengan pajak penghasilan final itu berbeda dengan DPP-nya. Nah, ini sesuai dengan paragraf 40, apabila nilai tercatat aset ataupun kewajiban yang berhubungan dengan pajak penghasilan itu berbeda dengan DPP-nya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset maupun kewajiban pajak tangguhan. Ringkasan PSAK nomor 46, pengungkapan. Yang pertama, unsur-unsur utama beban penghasilan pajak yang ada pada paragraf 56 poin A. Yang kedua, jumlah pajak kini dan pajak tangguhan yang berasal dari transaksi-transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas, ada pada paragraf 56 poin B. Yang ketiga, jumlah aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui pada neraca untuk setiap periode penyajian, ada pada paragraf 56 poin G1, serta jumlah beban penghasilan pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi, ada pada paragraf 56 poin G2. Selanjutnya, perusahaan harus mengungkapkan jumlah aset pajak tangguhan dan sifat bukti yang mendukung pengakuannya. Paragraf 56 poin A, dan perusahaan telah mengalami kerugian pada periode berjalan atau periode sebelumnya, ada pada paragraf 58 poin B. Untuk penilaian kembali aset pajak tangguhan, yaitu pada setiap tanggal neraca, perusahaan menilai kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui berdasarkan paragraf 28. Implementasi PSAK 46 di PT Astra Agro Lestari Tbk. Konsep dasar ruang lingkup PSAK 46 tidak memiliki panduan spesifik untuk pajak tangguhan atas hibah pemerintah. Pada penerapan perusahaan, tidak ada pengungkapan mengenai hibah pemerintah. Konsep dasar aktiva pajak tangguhan. Pada PSAK 46, aktiva pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer. Pada penerapan perusahaan, pengakuan aset pajak tangguhan tergantung pada harapan dan estimasi terhadap tersedianya laba kena pajak di masa depan. Konsep dasar pengakuan pajak yang ditangguhkan. PSAK 46 perlakuan akuntansi untuk pajak tangguhan yang berasal dari suatu transaksi atau kejadian itu harus selaras dengan transaksi atau kejadian rutin sendiri. Penerapan perusahaan, semua perbedaan temporer yang berupa aset dan liabilitas digunakan sebagai dasar pengakuan pajak tangguhan dengan menggunakan balance sheet liability method dari akumulasi rugi pajak yang disajikan dalam jumlah bersih untuk masing-masing entitas. Selanjutnya, konsep dasar goodwill. PSAK 46, kewajiban pajak tangguhan atau aset tidak boleh diakui pada goodwill. Pada penerapan perusahaan, PT Astra tidak mengakui kewajiban pajak tangguhan pada goodwill yang dibuktikan dengan tidak adanya perhitungan mengenai akun goodwill yang dikurangkan dengan kewajiban pajak tangguhan. Konsep dasar pengukuran PSAK 46, aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur menggunakan tarif pajak yang berlaku saat aktiva dipulihkan atau kewajiban dilunasi. Pada penerapan perusahaan, untuk menentukan pajak tangguhan, PT Astra menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansif berlaku saat ini. Konsep dasar penyajian. Aset pajak dan kewajiban pajak harus disajikan secara terpisah dari aset dan kewajiban lainnya dalam neraca.
pada penerapan perusahaan sesuai informasi disediakan dalam laporan posisi keuangan, di mana aset pajak tangguhan masuk dalam aset tidak lancar dan kewajiban pajak tangguhan masuk dalam kewajiban jangka panjang. Konsep dasar pengungkapan. Perusahaan harus mengungkapkan jumlah aset pajak tangguhan dan sifat bukti yang mendukung pengakuannya. Pada penerapan perusahaan, sesuai informasi disediakan dalam CELK, yaitu pada poin 18C halaman 193, di mana disediakan informasi mengenai perhitungan jumlah aset dan juga liabilitas pajak tangguhan. Baik, di sini saya akan menjelaskan interpretasi penerapan PSAK nomor 46, yang mana di dalam penelitian ini kami menggunakan laporan keuangan di PT Astra Agro Lestari Tbk, yang mana dalam laporan posisi keuangan konsolidasian PT Astra Agro Lestari Tbk ini terdapat beberapa pos aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Nah, di mana di dalam pos tersebut merupakan akumulasi pajak tangguhan pada perusahaan yang berasal dari berbeda temporer. Nah, lalu kita dapat melihat pada tanggal 31 Desember 2018, yang mana aset pajak tangguhan perusahaan ini sebesar Rp838.561.000. Nah, sedangkan pada tahun setelahnya, yakni pada tahun 2019, aset pajak tangguhan perusahaan ini sebesar Rp825.031.000. Nah, yang mana dari data tersebut bisa kita tarik kesimpulan bahwa penurunan terjadi penurunan atas aset pajak tangguhan sebesar Rp13.530.000, yang mana penurunan tersebut itu terjadi karena laba fiskal lebih kecil daripada laba akuntansi. Nah, selain itu terdapat pos liabilitas pajak tangguhan, yang mana jika kita lihat pada tanggal 31 Desember 2018, liabilitas pajak tangguhan perusahaan ini sebesar Rp115.838.000. Nah, sedangkan pada tahun setelahnya 2019, liabilitas pajak tangguhan perusahaan ini mengalami kenaikan sebesar Rp142.484.000. Nah, kita simpulkan dari pernyataan tersebut bahwa tingkat liabilitas pajak tangguhan pada perusahaan ini mengalami kenaikan sebesar Rp26.646.000. Lalu untuk setelahnya, pada laporan laba rugi pada tahun 2020 tertera beban pajak penghasilan sebesar Rp568.856.000, yang mana angka tersebut ini terdiri dari pajak tangguhan perusahaan tahun 2020 ini sebesar Rp2.902.000, yang mana ini merupakan pajak tangguhan dalam laporan laba rugi yang diberi nama akun beban pajak penghasilan perusahaan. Nah, ini terdapat pada poin 18A pada halaman 191 atau gambar di bawah. Lalu pajak hari ini dan tangguhan entitas anak pada tahun 2020 itu mengalami sebesar Rp565.954.000, yang mana pada masing-masing hal ini terdapat Rp382.708.000 dan Rp183.246.000, yang mana hal ini bisa dilihat pada CALK poin 18A halaman 190. Lalu kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan penelitian pada PT Astra Agro Lestari yang telah kami teliti, yakni PT Astra Agro Lestari Tbk ini telah menerapkan PSAK nomor 46 untuk pengelolaan akun pajak penghasilan utamanya, yakni pajak tangguhan. Nah, berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa penerapan pajak tangguhan PSAK nomor 46 pada PT Astra Agro Lestari Tbk ini telah sesuai dengan berdasarkan PSAK nomor 46.
Nah, hal ini dapat dilihat dari usaha perusahaan yang sudah optimal dalam hal pengungkapan yang dilakukan, utamanya pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan, yakni CALK, yang mana perusahaan ini telah menyajikan aset pajak tangguhan serta liabilitas pajak tangguhan secara terpisah. Nah, dalam hal ini laporan posisi keuangan dan disediakan terpisah dari akun aset dan kewajiban lainnya. Jadi ini sudah dipisahkan. Nah, hal ini yang menyebabkan alasan bahwa PT Astra Agro Lestari Tbk ini telah menjalankan menerapkan sesuai dengan PSAK nomor 46. Nah, begitu penyampaian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan langsung di list di kolom Zoom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.